Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pasti sehat semua ya. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, kita lanjutkan yaitu pembelajaran IPA tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak masih ingat ya tentang sumber daya alam? Masih ingat? Tentunya masih ingat ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dari mana kita dapatkannya? Bisa dari sumber energi matahari, dari air, angin, bahkan ada lagi yang lainnya. Nah, untuk sumber daya alam di sini itu ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang bisa diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak pasti masih ingat ya. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, meskipun kita gunakan secara terus-menerus, maka dia akan tetap ada atau masih bisa kita gunakan kembali. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui, kalau kita gunakan secara terus-menerus, dia bisa habis. Itu yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah seperti bahan tambang. Nah, kalau bahan tambang itu anak-anak ya, kita bisa gunakan fungsinya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu contohnya kalau yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui, contohnya ya angin atau udara, matahari, air, itu sumber daya alam yang selalu ada meskipun kita gunakan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Sudah paham ya tentang perbedaan sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Pasti sudah paham. Oke, lanjut. Nah, di sini anak-anak perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bahwasanya pengelolaan sumber daya alam itu harus kita lakukan secara bijaksana. Jadi kita tidak boleh menggunakannya dengan seenaknya saja tanpa memikirkan nanti bagaimana dampaknya. Serta kita harus memikirkan lingkungan sekitar kita. Apabila kita sudah gunakan, nanti bagaimana lingkungan kita kalau seandainya kita gunakan secara terus-menerus dan juga kita menggunakan secara seenaknya dengan kepentingan diri kita sendiri tanpa mementingkan lingkungan sekitar, itu pasti akan terjadi yang namanya kerusakan lingkungan. Nah, itulah akibatnya apabila kita menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi ini secara tidak baik. Nah, bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap manusia juga. Nah, jadi perlu diingat anak-anak ya. Nah, untuk untuk pelestarian di sini merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan mempertahankan sifat dan juga bentuknya. Nah, sumber daya alam di sini memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Karena apa? Karena jumlahnya yang melimpah itu tadi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk ya kebutuhan kita. Nah, anak ya, supaya juga tidak cepat habis dan juga tidak punah. Oleh karena itu kita harus bijak. Yang berikutnya itu tentang pelestarian sumber daya alam. Jadi di sini ada beberapa langkah yang kita harus kerjakan atau kita lakukan guna untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama itu adalah preventif atau yang disebut dengan pencegahan. Ada kuratif disebut dengan perbaikan. Membuat undang-undang atau peraturan bagaimana pentingnya menjaga kelestarian hewan ataupun tumbuhan, itu harus dibuat yang namanya undang-undang atau peraturan. Yang keempat itu adalah penyuluhan dan kampanye bahwasanya pentingnya kita menjaga tumbuhan dan juga hewan yang ada di sekitar kita. Bisa kita juga membuat hutan lindung, ada juga dengan membuat hutan wisata, taman laut dan juga in situ ataupun ex situ. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Di sini preventif atau penambahan.
Nah, di sini contohnya adalah penambahan areal hutan, di mana kita bisa menggunakan cara yaitu menanam pohon di area hutan. Jadi jangan sampai hutan itu terlihat gundul atau tidak ada sama sekali pohonnya. Yang berikutnya, lahan terasering pada lereng pergunungan. Nah, anak-anak pasti pernah melihat ya, ketika kita berjalan-jalan di area pegunungan itu ada yang namanya terasering. Terasering di sini adalah memanfaatkan lereng pegunungan kita gunakan sebagai lahan pertanian. Karena apa? Minimnya lahan yang luas, jadi kita bisa membuat lahan terasering. Nah, ada juga langkah kuratif, di mana langkah kuratif di sini adalah langkah perbaikan, di mana rehabilitasi lahan yang kritis. Jadi apabila terdapat hutan yang lahan kritis atau hutan yang kita lihat minimnya pohon, nah bisa kita dengan cara reboisasi atau rehabilitasi. Anak-anak tahu reboisasi ya, penanaman hutan kembali. Yang berikutnya itu adalah hutan lindung. Nah, pemerintah di sini membuat juga yang namanya hutan lindung, di mana tujuannya adalah untuk daerah resapan air, biar tidak terjadi yang namanya erosi atau tanah longsor. Nah, di sini hutan, anak-anak tahu ya, hutan itu kan dipenuhi dengan pohon-pohon, di mana pohon tersebut akarnya mampu menyerap yang namanya air. Yang berikutnya itu adalah mencegah erosi, sudah disebutkan tadi ya. Serta juga untuk melindungi habitat dari makhluk hidup itu sendiri. Berikutnya, pemerintah juga membuat langkah-langkah di sini untuk pelestarian, yaitu taman laut. Nah, anak-anak pasti pernah melihat ya keindahan di bawah laut. Nah, di sana itu anak-anak tahu kenapa kok tetap terjaga indahnya ya, karena memang dilindungi oleh pemerintah, seperti Laut Bunaken. Nah, Laut Bunaken di sana banyak sekali keanekaragaman yang unik, baik itu dari terumbu karangnya, bahkan ikan-ikannya tetap terjaga dengan baik di sana. Nah, untuk in situ dan juga ex situ, di sini in situ itu sama halnya seperti membuat Swaka Marga Satwa atau hutan lindung dan juga taman nasional, di mana in situ di sini adalah artinya pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Jadi tetap berada di habitat aslinya. Untuk ex situ di sini sama-sama tugasnya melestarikan makhluk hidup, hewan dan juga tumbuhan, tetapi di sini di luar habitat aslinya, seperti ya taman safari, kebun binatang. Tujuannya di sini adalah untuk menyelamatkan beberapa tumbuhan ataupun hewan yang dikatakan sudah langka. Nah, jadi mereka ditempatkanlah di kebun binatang, taman safari ataupun juga penangkaran, di mana di sana akan dijaga dan juga dilestarikan, baik itu kesehatannya, dan juga mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang baru. Yang awalnya mereka mungkin tinggalnya di hutan karena terjadinya kebakaran hutan, akibatnya habitatnya rusak ataupun hancur, maka mereka dibuatkanlah yang namanya taman safari ataupun kebun binatang serta penangkaran. Di situ tujuannya untuk menyelamatkan hewan-hewan yang ada di situ. Yang terakhir itu adalah hutan wisata. Nah, kalau untuk hutan wisata di sini sama tujuannya untuk daerah resapan air dan juga paling banyak sebagai objek wisata. Yang berikutnya itu tentang kelestarian pohon dan lingkungan hidup. Nah, hutan di sini anak-anak ya, hutan dan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air. Jadi fungsi hutan itu adalah yang paling penting. Karena apa? Kalau tidak ada hutan, banjir ada di mana-mana. Bisa kita bayangkan, kalau tidak ada hutan, banjir terjadi, panas atau kemarau pun juga terjadi. Nah, untuk pohon di sini bagaimana caranya? Dari akar pohon itu air diserap kemudian dialirkan ke daun. Sehingga dari daun itu tadi ketika terkena sinar matahari dia akan mengeluarkan uap, sehingga uapnya dialirkan menuju atmosfer.
Nah, pohon juga di sini berperan tinggi untuk mengurangi tingkat polusi air dan juga penyaringan dalam proses penyaringan. Nah, untuk dampaknya apabila kita menebang pohon secara liar, maka di sini kurangnya daerah resapan air, sama halnya kayak tadi terjadi kebanjiran, kelongsoran, itu pun juga bisa terjadi. Oleh karena itu, mari kita lakukan penghijauan di sekitar tempat tinggal kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menanam pohon yang ada di sekitar rumah kita. Anak-anak sudah paham ya? Yang berikutnya, pelestarian udara guna menjaga agar tetap bersih dan juga sehat. Nah, anak-anak bisa membayangkan ya, ketika kita berada di wilayah yang banyak pohon-pohonnya, maka di sana wilayahnya akan terasa sejuk. Iya, karena apa? Di sana masih terdapat udara yang sangat bersih dan juga sehat. Dimana pelestarian di sini kita bisa dengan cara menggalakkan penanaman pohon karena dapat menyerap gas yang berbahaya bagi manusia. Bisa kita jumpai anak-anak ya, contohnya di tengah kota banyak kita jumpai kanan kiri terdapat pohon-pohon. Nah, itu tujuannya adalah untuk apa? Itu tadi, menyerap gas dari kendaraan. Yang berikutnya itu adalah mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik itu pembakaran hutan. Jadi itu bisa diserap oleh pohon-pohon. Slide berikutnya itu tentang kerusakan lingkungan terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang. Oleh karena itu akan berdampak pada makhluk hidup, baik itu pada hewan ataupun juga tumbuhan. Contoh di sini kebakaran hutan. Nah, untuk kebakaran hutan di sini dampaknya adalah, udah jelas, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru. Dampaknya adalah yang pertama, tidak adanya daerah resapan air, dan yang kedua, tumbuhan hewan itu akan kehilangan tempat tinggal mereka, sehingga mereka akan berkeliaran kemana-mana. Karena apa? Yaitu tadi, kehilangannya atau kerusakan hutan atau habitat mereka. Yang berikutnya, gambar berikutnya itu adalah mencari ikan menggunakan bom atom. Nah, itu yang tidak boleh anak-anak ya. Di sini kita dianjurkan mencari ikan itu kita gunakan dengan alat pancing ataupun dengan jala, jaring, itu juga boleh. Yang tidak boleh adalah menggunakan bom atom. Karena apa? Itu akan merusak yang namanya habitat ikan. Bukan hanya ikan saja, terumbu karang pun juga akan hancur. Nah, dari sini anak-anak ya, alam akan bersahabat dengan kita apabila kita mampu menjaga dan melestarikannya. Nah, oleh karena itu, marilah kita sekarang mencintai lingkungan kita. Jangan kita buang sampah sembarangan. Jangan kita rusak lingkungan kita dengan sampah. Marilah kita memulai dengan reboisasi atau dengan cara menanam pohon kembali. Nah, anak-anak pasti bisa ya. Kalau anak di rumah anak-anak banyak yang gersang, marilah kita mulai dengan menyiraminya. Kalau memang tanamannya sudah mati, barulah kita menanam kembali. Nah, terima kasih. Bu Guru rasa di sini materinya sudah selesai. Apabila anak-anak masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan kembali kepada Bu Guru, baik itu dengan via WhatsApp ataupun dengan telepon. Nah, di sini Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.